Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Pelajaran dari Raja Ahab, raja yang kuat tetapi salah arah dan akhirnya kalah. Saudaraku, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 25, menarik sekali firman Tuhan mencatat, sesungguhnya belum pernah ada orang seperti Ahab yang telah memperbudak dirinya untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan karena ia dibujuk oleh Isabel, istrinya. Menarik ya, sampai-sampai Alkitab katain gitu. Sesungguhnya belum pernah ada orang seperti Ahab yang telah memperbudak dirinya untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bayangin nih, nggak ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Karena ia dibujuk oleh Isabel, istrinya. Nah, saudaraku, hari ini kita akan kembali ke Israel Utara setelah kita melihat beberapa raja di Israel Utara, lalu kemarin Israel Selatan, Raja Yosafat. Sekarang kita kembali ke Israel Utara untuk melihat siapakah Raja Ahab ini. Saudaraku, Ahab adalah Raja Israel Utara yang terkenal karena kekuasaannya, tetapi juga terkenal karena kebejatannya, saudaraku. Dia menikah dengan Isabel, putri Raja Sidon, dan karena pengaruh istrinya, Ahab membawa Israel semakin jauh dari Tuhan. Dibanding dengan raja-raja sebelumnya, Ahab benar-benar next level, saudaraku. Menarik ya, Ahab ini next level dalam kejahatan. Dia mendirikan altar Baal, membunuh nabi-nabi Tuhan, dan bahkan mengejar Nabi Elia, ingin membunuh Nabi Elia dan melawan Nabi Elia dalam pertarungan yang sangat epik. Ceritanya kalau kita baca di Gunung Karmel di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saudaraku, Ahab punya potensi besar sebenarnya untuk menjadi raja yang kuat dan berhasil sebagai Raja Israel Utara. Tetapi karena hatinya lebih tunduk kepada keinginan dunia daripada kehendak Tuhan, akhirnya ia gagal secara rohani, bahkan gagal secara moral. Apa 3 pelajaran dari kehidupan Ahab atau dari kisah Raja Ahab yang bisa kita dapatkan, saudaraku? Yang pertama, jangan biarkan keinginan mengalahkan kebenaran. Ahab bukan hanya raja yang jahat, tetapi dia juga tidak bisa mengendalikan keinginannya. Alkitab mencatat salah satu contoh terburuknya adalah ketika dia menginginkan kebun anggur Nabot. Istrinya Isabel, dia membunuh Nabot demi memenuhi keinginan Ahab ini, saudaraku. Nah, saudaraku, kita jadi teringat firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 15. Keinginan melahirkan dosa, dan dosa apabila sudah matang melahirkan maut. Jadi hati-hati dengan keinginan kita, saudaraku. Jangan sampai keinginan kita itu mengalahkan nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudaraku, apa yang kita inginkan bukanlah selalu yang kita butuhkan. Jangan sampai keinginan itu menghancurkan kehidupan kita. Sebab hati yang tidak terkontrol itu bisa menghancurkan segalanya. Makanya kita harus belajar untuk menahan keinginan. Sebagai orang tua, kita harus belajar mendidik anak kita sejak kecil untuk menahan keinginan mereka. Kalau semuanya diikuti keinginan anak itu, dia jadi anak manja dan akhirnya bisa merusak masa depannya, saudaraku. Karena dia tidak belajar untuk menahan keinginannya. Nah, saudaraku, sama seperti Ahab ini. Ahab ini adalah raja yang tidak bisa mengendalikan keinginannya. Entah gimana pola asuhnya Raja Ahab dulu ya. Kalau kita lihat dari perspektif konseling gitu. Ahab ini nggak bisa mengendalikan keinginannya, saudara. Ketika dia menginginkan kebun anggur Nabot dan tidak mendapatkannya, dia ngambek seperti anak kecil. Coba saudara baca kisah Alkitab itu. Dia baperan, saudara. Ngambek, dia nggak bisa dapat kebun anggur Nabot itu. Dan akhirnya Isabel, istrinya, merancang pembunuhan Nabot hanya karena suaminya itu baperan, saudaraku. Jadi luar biasa ini suami istri yang tidak dapat menahan keinginannya, saudaraku. Nah, hati yang bebal itu mendatangkan keruntuhan. Itulah yang Alkitab katakan dalam Amsal 16 ayat 18. Hati yang bebal itu mendatangkan keruntuhan. Nah, makanya kita harus belajar, saudaraku, untuk menahan keinginan dan mendidik juga
anak-anak kita untuk menahan keinginan mereka. Perhatikan ini saudara, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, salah satu contoh menguasai diri adalah menahan keinginan itu, maka jangan kaget kalau dosa itu bisa menguasai kehidupan kita. Saya ulangi, kalau kita tidak bisa menguasai keinginan kita, maka jangan heran kalau dosa bisa saja menguasai kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan keinginan mengalahkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dari kisah Raja Ahab, kita belajar bahwa hati-hatilah dengan pengaruh buruk. Ahab sendiri mungkin sebenarnya tidak sejahat itu sejak awal, tetapi dia salah milih pasangan hidup, saudara. Dan akhirnya dia salah juga memilih lingkaran yang mempengaruhi kehidupannya. Kalau pakai bahasa kerennya itu sekarang hati-hati dengan circle kita, saudara. Circle kita itu apa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan atau orang-orang yang tidak setia atau tidak mempedulikan perasaan Tuhan. Hati-hati, circle kita apa? Sekeliling kita ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, Isabel adalah motor di balik semua dosa besar Ahab. Jadi boleh dibilang memang si Ahab ini salah pilih pasangan dia, saudaraku. Dan Isabel ini menjadi motor segala kejahatan Ahab, mulai dari penyembahan kepada Baal dan penganiayaan nabi hingga pembunuhan para nabi dan pembunuhan-pembunuhan lainnya. Jadi kejahatan Ahab itu dimotori oleh istrinya ini si Isabel. Makanya dia Isabel, memang sebel saudara ya, bikin sebel gitu. Kita diingatkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 saudaraku. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita juga diingatkan jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus 6 ayat 14. Jadi saudaraku, siapa yang paling ada di dekat kita saat ini, itulah yang seringkali banyak mempengaruhi jalan kehidupan kita. Oleh sebab itu hati-hati dengan circle kita saudaraku ya. Atau pilihlah circle yang baik, jangan sampai salah. Kalau berhubungan dengan pasangan, bagi yang belum menikah, pilihlah pasangan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, jangan hanya lihat gantengnya, jangan hanya lihat hartanya, pekerjaannya. Ya memang itu perlu jadi pertimbangan tentunya. Kita nggak mau mati konyol, kita nggak mau setelah menikah terus dipukulin gitu ya sama suami bagi yang wanita gitu ya. Atau diselingkuhi sama istri atau sama suami gitu. Jadi kita harus benar-benar tentu mencari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu hati-hati, sebab circle kita bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bagi yang belum menikah, ingatlah ini bahwa pasanganmu bisa menentukan masa depanmu. Dalam pengertian memberi pengaruh, entah itu baik atau buruk kepada masa depanmu. Nah saudaraku, Ahab tidak hanya menikahi Isabel, dia membiarkan dirinya dikuasai oleh Isabel itu saudaraku. Isabel lah yang mendorong Ahab untuk melakukan penyembahan berhala, dalam hal ini kepada Baal, dan membunuh nabi Tuhan serta menganiaya umat Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Jadi pasangan yang salah bisa saja menarik seseorang itu jauh dari Tuhan. Lebih cepat daripada yang bahkan bisa kita kira saudaraku. Itu sebabnya hati-hati dengan mencari pasangan bagi yang belum menikah. Nah bagi yang sudah menikah, jadilah suami, jadilah istri yang membawa keluarga kita, membawa keluarga saudara untuk datang kepada Tuhan. Jadilah kepala rumah tangga yang menjadi benar-benar, pakai bahasa umum di Indonesia ini, jadi imam. Bapak-bapak jadilah imam, jadilah pemimpin rohani di dalam rumah tanggamu. Jangan jadi ngerecoki rumah tangga. Suami-suami jadilah pemimpin rohani di dalam rumah tanggamu. Istri-istri jadilah penopang, penolong yang baik bagi suamimu, bagi orang-orang di dalam rumah tanggamu. Jadilah istri yang baik yang membawa keluargamu dalam hadirat Tuhan. Jadi suami istri kalau bagus, maka anak-anaknya bisa dipimpin untuk datang kepada Tuhan. Jadi jadilah pasangan yang membawa pasangan kita kepada pertumbuhan, membawa keluarga kita kepada pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, bukannya kemerosotan rohani. Itu sebabnya penting untuk menjadi teladan. Suami penting jadi teladan, istri penting jadi teladan
untuk anak-anak dan untuk seluruh keluarga besar. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari Ahab, saudaraku. Hati-hati dengan pengaruh buruk dari orang-orang di sekitar kita, dari circle kita, dari orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, pelajaran dari Ahab, bertobat itu bisa, tapi konsekuensinya tetap ada. Ingat hukum tabur tuai, saudaraku. Bertobat itu bisa, konsekuensinya tetap ada. Saat Elia menyampaikan hukuman Tuhan, saudaraku, karena dosanya Ahab ini, Nabi Elia datang dan akan menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum Ahab dan bangsa Israel utara. Ahab sempat bertobat. Dia merendahkan diri, mengenakan kain kabung, dan berpuasa. 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Tuhan melihat pertobatan Ahab dan akhirnya Tuhan menunda hukuman atas keluarga Ahab. Tetapi tetap saja akibat dosa besar yang telah ia lakukan, keluarganya juga akhirnya hancur, saudaraku. Nah, saudaraku, apa yang ditabur orang itu dituainya. Itu yang kita pelajari dalam hukum tabur tuai. Jadi Tuhan itu adil, saudaraku. Ya, kalau Dia mengampuni kita, maka konsekuensi kekal yang akan dibatalkan, yaitu kebinasaannya itu, saudaraku. Tetapi konsekuensi di dunia ini tetap akan kita tuai, saudaraku ya. Oleh sebab itu, hukum tabur tuai itu berlaku, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menghapuskan konsekuensi hukuman kekal itu. Ya. Tetapi hukuman atau konsekuensi dari perbuatan kita di dunia ini tetap akan kita tuai, saudaraku ya. Itu sebabnya penting untuk memperhatikan apa yang kita buat. Tuhan selalu siap mengampuni kita, saudaraku, tapi jejak dosa bisa tetap membayangi kita. Itu sebabnya jangan sampai kita mengikuti keinginan dosa itu. Oleh sebab itu jangan abaikan peringatan Tuhan. Ahab berulang kali diperingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Tetapi dia tetap keras hati, saudaraku. Bahkan ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan mati dalam peperangan, Ahab itu tetap maju dengan penuh kesombongan. Dia menyamar dan berharap lolos dari nubuatan yang disampaikan bahwa dia akan mati. Tapi apa yang terjadi? Sebuah panah yang acak menembus baju zirah dari si Ahab ini dan akhirnya dia mati. Padahal orang tidak tahu siapa yang dia bunuh itu. Biasanya kan kalau peperangan orang cari rajanya gitu mau dibunuh. Ini tembak sembarangan kena ternyata Raja Ahab, saudaraku. Jadi genaplah nubuatan, jangan pergi berperang, nanti kamu mati. Tapi dia ngotot, dia tetap pergi perang, tidak mendengarkan nasihat, akhirnya dia mati. Walaupun sudah nyamar, saudaraku ya. Dia jadi intel yang intel yang akhirnya tewas di peperangan, saudaraku ya. Nah, kita diingatkan firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 14. Orang yang menegarkan hatinya akan jatuh di dalam kecelakaan. Jadi kalau firman Tuhan datang hari ini, jangan tegarkan hatimu, jangan sampai kecelakaan datang menimpa kehidupanmu. Kalau Tuhan sudah kasih tanda berkali-kali, saudaraku, dan kita masih ngeyel, maka siap-siap kita menanggung akibatnya. Ya, kalau sudah Tuhan kasih nasihat berkali-kali, masih ngeyel juga, nanti Tuhan akan kasih disiplin yang keras, saudaraku. Kisah Ahab adalah peringatan besar bagi kita semua, bahwa dia punya kuasa dan kesempatan yang besar, tapi gagal karena menyerah kepada keinginannya sendiri, dan terpengaruh oleh orang yang salah, dalam hal ini istrinya Isabel. Dan dia juga mengabaikan suara Tuhan melalui Nabi. Akhirnya dia mati di dalam penyamarannya dalam peperangan. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri, saudara, sebagai refleksi. Apakah ada keinginan dalam hidup kita yang menguasai kita lebih daripada keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita membiarkan emosi dan keinginan kita menguasai kehidupan kita? Siapa orang yang paling mempengaruhi kehidupan kita saat ini? Apakah mereka adalah orang-orang yang memimpin kita pada kebenaran atau memimpin kita kepada kejahatan? Kalau orang-orang di circle kita memimpin kepada kejahatan, lebih baik kita tinggalin. Tetap kita kasih, tapi tinggalin. Jangan bergaul lagi dengan orang-orang seperti itu, saudaraku ya. Bukan kita benci, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi serta mendoakan mereka. Tapi jangan sampai orang-orang itu membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Jangan, kalau pakai bahasa kerennya sekarang tuh orang-orang toksik, saudara ya. Ya dijauhi aja orang-orang toksik daripada dia meracuni, mentoksik atau meracuni kehidupan kita. Apakah kita sedang berjalan di jalurnya Tuhan saat ini? Jangan sampai kita tidak berjalan di jalurnya Tuhan dan ada konsekuensi yang harus kita terima.
Dan jangan sampai kita mengabaikan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan, baik melalui firman Tuhan, ataupun mungkin Tuhan berbicara dengan cara-cara Tuhan yang kreatif di dalam kehidupan saudara, dan hati saudara bersaksi ini tanda peringatan dari Tuhan. Jangan abaikan itu, saudaraku ya. Karena Tuhan itu Maha Kasih, tapi Dia juga itu adil. Hukum tabur tuai harus tetap berjalan. Saudaraku, jangan biarkan keinginan sesat merusak kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah berhenti menegur kita karena Dia mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa.